Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk anak-anak walaupun di rumah selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 4 subtema 2 pembelajaran pertama tentang sehat itu penting. Sehat itu penting ya, bersama saya Tamrin Nugroho. Makan roti bersama raya, minum kopi tanpa gula, baik muda maupun tua, penyakit jantung tak kenal usia. Nah, coba kira-kira ini adalah karya sastra bentuk apa ya? Puisi atau pantun atau karangan? Coba, iya betul sekali, yang sudah menjawab pantun kalian anak-anak yang cerdas, hebat sekali. Ini adalah salah satu bentuk pantun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan usia. Pasti anak-anak sudah tahu ya bahwa usia itu pasti nanti ada berapa macam? 3. Pintar sekali, ada 3 usia. Pasti ada usia anak-anak, ada usia remaja atau dewasa, kemudian ada usia tua. Pintar sekali. Yang selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang jenis pantun berdasarkan isi. Nanti apa saja ya berdasarkan isinya ya. Ini ya. Pantun berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia. Kita mulai dulu dari pantun anak-anak. Usia anak-anak, iya pasti anak-anak suka bermain ya. Nah, termasuk juga pantun anak pasti akan menceritakan tentang kalian atau anak-anak yang sedang bermain. Contohnya, agar hilang tentang yang tumbuh bukan sebagai tumbuhan, hati senang bukan kepala, bermain bola bersama teman. Nah, ini adalah salah satu pantun anak, bermain bola bersama teman. Itu khas sekali dengan anak-anak bermain. Kemudian pantun remaja atau pantun dewasa. Kalau pantun remaja dan pantun dewasa itu akan lebih ke asmara, iya, lebih ke berhubungan antara cewek dan cowok. Iya. Contohnya, langit itu warnanya biru, siang hari cuaca cerah, hati ini begitu rindu, ingin jumpa kekasih tercinta. Iya. Tapi terkadang tidak hanya tentang percintaannya. Ini untuk anak-anak jangan ditiru. Kalian belum cukup umur, besok kalian sudah dewasa. Oke. Nah, itu biasanya pantun remaja atau dewasa. Bisa juga selain percintaan tentang persahabatan. Nah, itu untuk pantun remaja atau dewasa. Yang selanjutnya ada pantun orang tua. Nah, pantun orang tua. Contohnya, batuk lama tak sembuh-sembuh, akibat suka sembarang makanan, bangun pagi sembahyang subuh, berharap rahmat serta ampunan. Iya, itu adalah contoh pantun orang tua. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari pantun berdasarkan isinya. Nah, sekarang isinya yang kita lihat. Ada yang pertama adalah pantun nasihat. Nah, namanya pantun nasihat berarti memberikan nasihat atau petua-petua. Pergi ke pasar beli berondong, pagar rumah kayu petai, mari saling tolong menolong agar masalah cepat selesai. Nah, itu adalah contoh pantun nasihat. Yang kedua,
pantun jenaka. Iya, pantun jenaka. Kita tahu jenaka pasti humor. Iya, betul sekali, tentang keceriaan humoris. Contoh, Ibu Ratih mengantar bekal, ada teri bercampur petai, adik tertawa terpinggal-pinggal, gigi nenek jatuh ke lantai. Yang selanjutnya pantun teka-teki. Nah, kalau pantun teka-teki, karena teka-teki isinya berarti tebak-tebakan, betul sekali. Perhatikan contohnya, pantun teka-teki. Tergigit ular, ular melingkar, dimasukkan keluar, dikeluarkan tetap keluar. Apa jawabannya? Kancing laju. Nah, itu adalah teka-teki, pantun teka-teki. Nah, itu saya ambil dari Pak Dalang Warnataka itu. Terima kasih Pak Dalang. Yang selanjutnya, pantun sukacita. Ini menggambarkan kegembiraan. Contohnya, abang pakai topi sangat tampan tapi suka makan petai. Hari libur jalan-jalan dengan keluarga, libur di pantai. Iya, itu sukacita ya, libur di pantai itu semua pasti akan senang. Yang terakhir adalah pantun duka cita. Iya, ini pantun duka cita itu pantun yang kesedihan, merasa sedih. Contoh, Indonesia negara agraris, tak dibiarkan dijajah sejengkal. Aku sedih selalu menangis, adikku sayang telah meninggal. Nah, itu meninggal berarti duka cita. Nah, itu tadi adalah pantun berdasarkan isi. Jadi pantun berdasarkan isi ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun sukacita, pantun duka cita. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh pantun ini. Agar hilang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tumbuhan, hati senang bukan kepala, bermain bola bersama teman. Coba, ayo kita uraikan ini berdasarkan cirinya. Baris pantun itu memiliki ciri-ciri. Baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, betul sekali. Kemudian dari baris ketiga dan baris keempat itu disebut dengan isi. Nah, dari pantun ini kita bisa melihat jenis pantunnya, itu ada jenis anak-anak, jenis orang tua, jenis pemuda atau dewasa, ataukah nasihat atau yang lain. Dari mana? Dari isinya, ke baris ketiga dan keempat. Nah, dari baris ketiga dan keempat ini kita bisa identifikasi bahwa itu termasuk merefleksikan dunia anak-anak. Nah, otomatis kalau merefleksikan dunia anak-anak ini disebut dengan pantun apa? Pantun anak. Nah, ini adalah jenis pantun anak. Itu tadi materi tentang pantun untuk yang ada di tema 4 subtema 2 pembelajaran pertama. Selanjutnya, selain ada pantun di tema 4 subtema 2, ada juga gangguan pada organ peredaran darah yang harus kita pelajari. Gangguan organ peredaran darah itu nanti kita bedakan menjadi 2, yaitu faktor non-keturunan dengan faktor keturunan. Jadi dibedakan menjadi 2 gangguan karena faktor non-keturunan dan gangguan karena faktor keturunan. Kita bahas satu persatu. Untuk gangguan karena non keturunan dahulu, jadi gangguan non keturunan itu berarti tidak diwariskan dari orang tua. Yang pertama, ini ada gambar orang sedang menunjukkan darah. Ini penyakit anemia. Apa sih penyakit anemia? Penyakit anemia itu adalah gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hal ini disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi, jadinya kita kekurangan sel darah merah, hemoglobin, itu anemia.
Selanjutnya, hipotension. Nah, hipotension itu apa sih? Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah, yaitu gangguan yang disebabkan penurunan tekanan darah. Yang selanjutnya adalah apa ini? Penyakit apa itu? Nah, itu adalah tekanan darah tinggi yang suka marah-marah. Ini hati-hati ya, pasti darahnya tinggi atau disebut dengan hipertensi, yaitu gangguan yang disebabkan peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, ini berbahaya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada leukemia atau disebut dengan kanker darah, yaitu gangguan yang disebabkan sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa kendali sehingga memakan sel darah merah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Nah, itu penyakit jantung. Penyakit jantung koroner itu adalah gangguan pada jantung yang disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Jadi ada penumpukan lemak darah. Nah, itu menyebabkan jantungnya terhenti secara tiba-tiba. Anak-anak harus berhati-hati ya. Yang selanjutnya ada gangguan karena keturunan. Yang pertama adalah hemofilia, yaitu gangguan sulitnya darah membeku jika terjadi luka. Yang selanjutnya sickle anemia, itu adalah gangguan bentuk sel darah merah seperti bulan sabit yang menyebabkan sel darah merahnya menjadi lengket dan kaku sehingga dapat menghambat aliran darah. Selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia adalah gangguan bentuk sel darah merah tidak beraturan sehingga sel darah merah sukar mengikat oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah hiperkoagulasi, adalah gangguan mudahnya darah membeku atau menggumpal, gampang membeku atau menggumpal. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab gangguan organ peredaran darah itu apa sih? Nah, ini penyebabnya secara umum yang menyebabkan gangguan organ peredaran darah non keturunan, jadi yang bukan keturunan. Yang pertama adalah kurang berolahraga. Anak-anak kalau kurang berolahraga sukanya duduk sambil makan makanan, ini jadinya gemuk seperti itu kan. Itu nanti bisa menyebabkan gangguan organ peredaran darah. Nah, hal itu bisa kita atasi dengan banyak beraktivitas, contohnya bisa lari-lari, berolahraga, lari kecil setiap pagi sore. Nah, itu. Yang selanjutnya kurang mengkonsumsi makanan berzat besi. Kurang mengkonsumsi makanan yang berzat besi itu bisa diatasi dengan berbanyak makan makanan yang mengandung zat besi, contohnya ayam, ikan, dan telur. Penyebab gangguan organ peredaran darah selanjutnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol, contohnya daging merah, kemudian ada seafood. Nah, ini yang paling sering anak-anak, gorengan. Nah, terlalu banyak makan gorengan, apalagi gorengan yang sudah digoreng lagi. Nah, itu siapa? Jangan ya, itu mulai sekarang kita harus hidup sehat, makan makanan yang sehat. Kalau ibu mau menggoreng apapun harus menggunakan minyak yang baru, jangan dibiasakan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Ya, anak-anak harus bisa memberitahukan ini kepada ibu, harus berani bilang kepada ibu untuk menjaga kesehatan anak-anak dan keluarga. Baik, selanjutnya penyebabnya adalah terlalu banyak makan makanan yang mengandung garam. Nah, siapa anak-anak yang sukanya makanan kalau tidak makan asin tidak mau makan? Nah, itu berhati-hati ya, nanti dapat menyebabkan organ peredaran darahnya itu terganggu. Gangguan mungkin nanti bisa mengakibatkan darah tinggi, mungkin bisa mengakibatkan stroke dan lain-lain. Nah,
itu berbahaya. Nah, untuk selanjutnya adalah ini yang sudah tidak bisa dicegah, faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan itu sudah kita tidak bisa mencegah karena itu berhubungan dengan ayah atau ibu kita, kemudian menurunkan dari darah mereka ke kita. Mungkin bapak ibu kita diturunkan dari kakek atau nenek kalian. Itu faktor keturunan. Tetapi kita bisa mencegah efek dari faktor keturunan itu dengan selalu berolahraga, memakan makanan yang bergizi, yang sehat. Itulah tadi anak-anak untuk materi kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Terima kasih.